adalah, nah mana lagi, atau ya ini serta syarat-syarat lain yang mereka tetapkan untuk menerima hadis dan berita. Ayo lam tatawassal ilaiha ay milata minal milal. Tuh ya, disebutkan di sini belum pernah dicapai oleh agama atau golongan manapun. Tidak ada kayak gini di agama lain, di golongan yang lain itu tidak ada kayak gini. Nah gitu. Memang ini khusus bagi agama Islam ya. Merawi ya, ada perawi, ada sanad dan seterusnya. Taib. Hatta fi hadzal asr alladhi yasifuhu ashabuhu bil manhaji biman hajiyati wa diqqati manhajiyah. Aywa yasifu. Aywa. Nah, terus maksudnya di sini adalah pemilik atau orang yang ahli gitu ya, mensifati dengan apa? Dengan metodologi ya dan dengan ketelitian. Ini maksudnya bahkan di zaman ini oleh para penggiatnya itu ya digambarkan sebagai sebagai zaman yang metodologi dan zaman penelitian gitu ya. Mereka membuat metode mereka teliti. Nah, gitu maksudnya. Fa innahum lam yashtaratu fi pada diqqah la isa diqqah teliti. Aywa, nah. Fa innahum lam yashtaratu fi naklatil akhbar wasyurut allati ishtarataha al ulama'ul mustalah fi rawi. Taib. Mereka itu tidak menetapkan bagi para pembawa berita pembawa berita syarat-syarat seperti yang ditetapkan oleh para ulama mustalah al hadis kepada seorang rawi. Bal wala akul minha, wala akul minha, bahkan tidak pula syarat-syarat yang lebih ringan dari itu. Dari mereka tuh kalau kasih syarat tuh syarat yang memang tidak ringan gitu, karena ini bicara tentang hadis ini diterima dan tidak. Fa ba'dul akhbar allati tatana qaluha wakalat al-anba'i ar-rasmiyah la yusik biha wala yarkun ila sidkiha wadhalika bisababi riwatiha al-majhulin wa amma afatul akhbar illa riwatuha au riwataha. Nah, ruwataha au tuha au taha. Nah, baik. Maka sebagian berita itu ya yang disebarluaskan, ya maksudnya sini sebarluaskan oleh kantor-kantor berita lah, ini namanya anba resmi ya, kantor-kantor berita resmi pun tidak dapat dipercaya yusak. Nah, dan tidak. Akhbar. Jadi akhbar maksud di sini hadis ya. Akhbar dalam istilah usul fiqh yang nanti akan datang itu maksudnya berita itu berkaitan dengan hadis. Ya. Gitu maksudnya itu. Nah, dan tidak dapat juga diandalkan kebenarannya. Nah, katanya di sini disebutkan disebabkan perawinya itu tidak dikenal ya, tidak dikenal. Atau disebutkan dan tidaklah ya, jadi wa ma afatul akhbar illa ruwatuha, dan tidaklah penyakit berita itu kecuali pada perawinya. Wa katsiran ma yadharu adamu sihhati tilkal akhbar ba'da muddah, dan seringkali ketidakbenaran berita-berita itu, akhbar-akhbar itu
tampak setelah beberapa waktu. Kan nampak dia, oh ini berita tidak benar ini. Ba'da qalil maksudnya tidak lama lagi akan tahu ini beritanya tidak benar dan seterusnya. Ya, ini dimaksudkan di sini. Baik. Selanjutnya disebutkan di sini adalah mana tadi? Nah, yang kedua, syurutu qabulir rawi, syarat diterima seorang rawi. Katanya, ajma'al jamahir min a'immatil hadith wal fiqh ala annahu yushtaratu fi rawi ya syaratan asasiyan huma al-adalah wa yanuna biha aw yakuna rawi musliman balighun aqilan saliman min asbabil fusuq aw ya salima min khawarimil muru'ah ba dabat wa yanunahu bihi yanunahu aw an yakuna ar-rawi ghairul mukhalifil thiqat wala si al-hifdh wala fakhishal ghalat wala maghfala wala kathirul awham. Baik, nah. Nah, ini ghalat ya, salah maksudnya. Baik. Ya, baik. Nah, jadi nah wala kathirul al-awham. Baik. Nah, mudhaf ilaih nam sahih. Baik, jadi para jumhur ulama, mayoritas ulama dari kalangan imam hadis dan fikih telah sepakat bahwa disyaratkan pada diri seorang perawi itu ada dua syarat pokok. Ini pokok asasi. Pokok yang pertama itu adalah adil. Maksud di sini apa? Maksudnya adil di sini apa? Dia ini harus muslim, baligh, berakal. Ya, ini maksudnya adalah maksud di sini muslim baligh berakal, selamat dari sebab-sebab kefasikan, selamat dari hal-hal yang merusak harga diri muru'ah. Ini maksudnya adalah maksudnya di sini. Baik. Selanjutnya yang kedua, dia dobat. Dobat ini maksudnya kecermatan, kekuatan hafal, ini dobat. Maksudnya apa? Seorang perawi itu tidak boleh dia menyalahi perawi yang terpercaya, perawi yang thiqat. Nah, selanjutnya juga masuk ke dobat kecermatan dan kekuatan hafalan. Ini apa? Tidak boleh buru hafalannya. Dan tidak boleh dia sering melakukan kesalahan yang besar. Nah, ini. Nah, tidak juga dia boleh lalai. Ya. Mughfila atau maghfal. Ya. Dan tidak boleh dia banyak waham. Waham itu ya ragu-ragu gitu. Hayalan kalau di terjemahan juga bisa. Tidak boleh ragu-ragu. Ini yang masuk di sini. Perhatikan ini syarat utama lah, asasi. Nah, selanjutnya disebutkan bima thabatat al-adalatu. Dengan apa adalah ini thubitat, boleh ditetapkan. Nah, tasbutu nam, ini salah dia betul ya. Jadi tusbatu al-adalah. Dengan apa adalah adalah kan mana ya keadilan gitu. Tapi ini istilah ya, adalah ditetapkan. Toib tusbatul adalatu bi ahadi amroin. Adalah itu dapat ditetapkan dengan salah satu dari dua perkara. Toib. Sebutkan sana imma bitan sisi ma'dilin alaiha atau ma'di lain alaiha ay an yanassa ulama atadil awahi minhum alaiha. Ini toib. Pertama gimana adalah itu ditetapkan gitu ya, salah satu dua perkara. Satu,
dengan pernyataan tegas oleh ulama yang muaddil, ulama yang muaddilin, ulama yang apa? Yang ulama yang memuji. Nah, itu muaddil ini ulama yang memuji orang lain. Nah, gitu. Tentangnya. Atau nih ulama yang ta'dil. Tadi sama juga ya, memuji ya. Salah seorang dari mereka. Ya, menyatakan secara jelas pujian terhadap keadilannya, adalahnya. Nah, begitu. Harus ada begini. Ya, baru orang disebut adalah, mempunyai adalah. Nah, itu maksudnya ya. Selanjutnya lagi wa imma bil istifadah wasyuhrah faman ishtaharat adalatuh baina ahli ilm ya wa syaa sana alaih kafahu dzalika. Yang kedua caranya apa? Istifadah itu apa? Tersebar luasnya. Dia ini orang ya, tahulah nama-namanya tersebar luas, dan dia harus apa namanya, selain itu dia masyhur. Nah, ini maksudnya. Makanya sini faman, maka barang siapa yang adalahnya telah masyhur, istaharat di kalangan ahli ilmu, baina ahli ilm wa syaa sana masyhur ya. Ya boleh juga mananya itu ya. Nah, boleh juga mana yang tadi itu. Nah, kita pakai yang mungkin lebih enak sekali lagi. Nah, masyhur di kalangan ahli ilmu, terus syaa sana alaih kafaudhalika, terus ada pujian selain dia masyhur, ada pujian terhadapnya, dan pujian ini tersebar luas. Nah, maka hal itu sudah mencukupinya. Taib. Wala yahtaj ba'da dalika ila mu'addilin yanassu alaiha wa dalika mithl al-a'imma al-mashhurin kal-a'immatil arba ya Sufyanin aywa wa Auza'i Sufyan. Nah, ini wa Auza'i wa ghairihim. Baik. Sebutkan di sini adalah maka itu juga. Nah, dan setelah itu tidak lagi memerlukan muaddil, pujian lagi. Ya, namanya pujian yang pujian lagi. Ya. Ya, nasu alaihi maksudnya itu pujian yang secara tegas itu namanya. Nasu alaiha di sini pujian yang tegas, tidak perlu lagi. Nah, seperti misalnya imam-imam yang terkenal. Nah, ya ini mau kita baca nih ya kan, belum ke sana nih terjemahannya. Tapi kita ingin jelas ya, nasu alaiha ini maksudnya tidak perlu lagi, tidak lagi memerlukan ya pujian. Ya orang-orang memuji lagi tuh dengan pujian yang tegas, secara tegas. Nah, seperti disebutkan nih imam-imam yang terkenal, masyhurin. Seperti imam yang keempat, maksudnya Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, itu maksudnya imam dari sini. Nah, Sufyan, nah ini apa maksudnya? Imam Al-Thawri dan Imam Ibnu Uyainah. Ini maksudnya Sufyan, dua Sufyan di sini, Al-Thawri dan Ibnu Uyainah. Atau dah harus lagi Al-Auza'i atau selain dari mereka. Nah, ini dia. Taib. Selanjutnya yang keempat, madhab Al-Hafidh bin Abdul Bar fi thubuti al-adalah. Madhab Al-Hafidh bin Abdul Bar tentang menetapkan adalah. Nah, disebutkan di sini ra'yu Ibni Abdul Bar anna kulla hamilul ilmi ma'ruf al-inaya bihi wa mahmulu amrihi ala adalati hatta ya yatabayyana jarhuhu. Maksudnya di sini pendapat Ibnu Abdul Bar adalah bahwa setiap
pembawa ilmu, pengemban ilmu. Toib, yang dikenal perhatiannya terhadap ilmu, al-inayah. Yang terkenal di perhatiannya terhadap ilmu. Toib, maka keadaannya dibawa kepada al-adalah. Nah, jadi kalau ada orang kayak gini nih, dia nih orang ini pembawa ilmu, dia dikenal ini orang perhatian terhadap ilmu. Dia ini dikasih sifat adalah, dinempelkan kepada adalah. Ya gitu maksudnya. Nah, ini menarik. Sampai dia Sampai dia terbukti ada celaannya, ada jarah kepadanya. Ya, ini menarik nih. Maksudnya ada orang baik, tetap dikasih sifat orang baik dia nih. Sampai dia, ini contoh saja biar paham. Contohnya adalah supaya terus sampai terbukti dia nih orang yang jelek, dilihat kejelekannya. Nah, itu maksudnya. Nah, taib. Nah, iya. Ya, taib. Wahtaja, beliau ini berhujah bihadis dengan hadis. Yuhmalu hadzal ilmu min kullil khalfi udulihi yanfauna anhu tahrifil ghalin. Ya, wanasi. Berikutnya. Terus mereka akan menolak darinya penyimpangan-penyimpangan orang yang berlebihan. Ya, terus ya, nah, terus pemalsuan orang-orang yang sesat, ya, dan penafsiran orang-orang bodoh. Nah, ilmu ini akan dibawa oleh orang-orang yang adil dari setiap generasi berikutnya. Ya, mereka ini akan menolak darinya penyimpangan orang-orang yang berlebihan, orang-orang pemalsuan orang-orang yang sesat, ya, penafsiran orang-orang bodoh. Nah, gitu. Nah, disebutkan di sini. Nih, ya, baik. Nah, faqalu hadza ghairu mardiyin, ya, inda. Ini pendapat ini tidak disetujui juga oleh para ulama gitu. Karena hadis tersebut tidak sahih. Mana di sini di bawahnya ada nah, bukan lagi. Di sini nasyurun inda, di sini inda fil Abu Dawud wa dzalika dalla ala annahum dhahabu ila anna al-hajara la yathbu ila fassara sababuh. Nah, yang artinya itu, jadi pendapat ini tidak setuju oleh para ulama gitu, karena hadis tersebut tidak sahih. Nah, dan seandainya pun sahih, maka maknanya adalah akan dibawa kepada orang-orang yang adil. Ya, terus bukan berarti semua pembawaannya itu adil gitu. Ya. Ya, karena kenyataannya ada juga orang yang membawa ilmu ini namun dia tidak adil, tidak adalah gitu. Tidak adalah. Jadi tidak dipukul rata gitu. Memang dia punya sifat itu tapi tidak dipukul rata. Nah, gitu. Ini beda-beda tipis penjelasannya. Baik. Naam, mungkin cukup dulu ya. Baik. Nih pakai kita secara online nih, jadi kita mana di bawah. Nah, semoga manfaat ya. Baik, siang nanti belajar insyaallah, siap. Baik ya, siap-siap ini biar kita ini banyak belajar ya. Banyak belajar ya. Baik ya. Ini kebetulan lagi libur banyak. Nah, jangan sampai libur banyak ini tidak ada hasil gitu. Kita juga tidak ada dihabiskan. Baik. Ini dia insyaallah siang. Seperti biasa nanti kita akan share. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.